Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Wulandari dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Malam B dengan nomor NIM 18721500018, mata kuliah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Depresiasi atau penyusutan. Depresiasi atau penyusutan adalah diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap atau fixed aset. Contohnya seperti gedung pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Depresiasi biasanya akan mempengaruhi nilai dari sebuah perusahaan karena akumulasi depresiasi untuk setiap aset dapat mengurangi nilai buku pada neraca. Beban penyusutan ini akan mempengaruhi laba bersih karena akan dianggap sebagai beban biaya atau pengeluaran dalam laporan keuangan. Hal ini dapat pula disebut sebagai penyusutan metode garis lurus. Karakteristik depresiasi. Depresiasi adalah sebuah penurunan dari nilai aset tetap. Penurunan ini bersifat permanen. Setelah dikurangi, itu tidak dapat dikembalikan nilai aslinya. Depresiasi ini adalah merupakan sebuah proses bertahap dan berkesinambungan yang berkurangnya nilai aset, baik dengan penggunaan aset maupun karena berakhirnya waktu. Depresiasi bukanlah sebuah proses penilaian aset, tetapi adalah proses mengalokasikan biaya suatu aset untuk mengefektifkan masa penggunanya. Depresiasi dapat mengurangi nilai buku dan bukan nilai pasar aset. Depresiasi ini digunakan hanya untuk aktiva tetap yang berwujud saja. Artinya, depresiasi tidak dapat digunakan untuk aset yang tidak berwujud. Faktor-faktor depresiasi. 1. Harga perolehan. Harga perolehan adalah harga atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap. Untuk mendapatkan harga perolehan juga hanya lihat harga pembelian dari suatu aset, melainkan juga ditambahkan biaya lain yang timbul akibat perolehan aset tersebut. Misalnya, perusahaan membeli mesin seharga X, kemudian biaya kirim mesin tersebut seharga Y, pajak kirimnya Z. Nah, berarti XYZ itu termasuk dalam biaya perolehan. Umur ekonomis, yaitu perkiraan umur sampai kapan kira-kira aset tersebut dapat digunakan. Efektif sebelum habis masa pakai. Umur ekonomis ini gak selalu berupa waktu ya guys, melainkan bisa juga berupa bentuk hasil produksi dan juga jam kerja. Nah, penentuan umur ini dilihat dari sisi fisik dan fungsional aset tersebut. Jadi, keduanya harus dalam keadaan baik, fisik dan fungsional. Karena aset yang terlihat baik dari sisi fisik belum tentu bisa baik dalam sisi fungsionalnya. Misalnya, suatu mesin masih bisa berjalan baik, tapi untuk sistem kerja yang baru udah gak bisa pakai mesin tersebut atau udah gak mendukung sistem baru tersebut. Macam-macam metode perhitungan penyusutan. Metode garis lurus, metode persentase tetap dari nilai buku, metode satuan jam kerja aktiva, metode satuan hasil produksi, dan metode jumlah bilangan tahun. Metode garis lurus penyusutan adalah suatu pemindahan biaya dari beban secara berkala dan sistematis selama masa fungsinya. Setiap aset tetap akan memberikan kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa seiring dengan berjalannya waktu, sehingga biaya perolehan aktiva harus dipindahkan ke akun beban. Berbagai faktor yang menyebabkan penurunan pada kemampuan aktiva tetap untuk menyediakan jasa bisa dianalisis sebagai suatu penyusutan atau penyusutan secara fungsi. Contoh metode garis lurus. Contoh sederhananya adalah personal. Komputer yang dibuat pada tahun 1980-an belum menyediakan hubungan internet. Berbagai kemajuan teknologi yang terjadi pada abad ini menyediakan penyusutan fungsional sehingga menjadi penyebab utama terjadinya penyusutan.
Layaknya saldo menurun, semakin lama aset tetap beroperasi, maka tingkat ausnya semakin tinggi. Butuh biaya pemeliharaan yang semakin tinggi dengan kontribusi bagi perusahaan yang menurun. Tidak saat awal aset tetap diperoleh. Contohnya, semakin lama makin menurun performanya. Tidak seperti awal mesin baru. Mesin yang lebih lama cenderung menurun performanya. Nilai yang berkurang pada periode berikutnya akan diperbaiki oleh biaya pemeliharaan dan juga perbaikan. Dalam menentukan tarif aset tetap dalam bentuk yang dihitung dengan cara pembilang menggunakan angka tahun dimulai tahun yang terbesar ke tahun terkecil. Penyebut atau denumerator adalah jumlah angka tahun. Metode persentase tetap dari nilai buku. Metode persen tetap dari nilai buku. Penyusutan dari harga beli merupakan penyusutan yang besarnya selalu tetap setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap harga beli. Untuk penyusutan ini menggunakan subkonsep barisan dan direct aritmatika, mirip dengan bunga tunggal. Metode satuan jam kerja aktiva. Metode satuan jam kerja dalam penerapan metode satuan jam kerja atau service cost method, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan dan tarif penyusutan per jam kerja yang telah ditetapkan. Beban penyusutan untuk suatu periode dihitung dengan rumus sebagai berikut. Beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dicapai atau dikali tarif penyusutan tiap jam kerja. Tarif penyusutan tiap jam kerja aktiva tetap dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tarif penyusutan tiap jam kerja sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai dengan masa penggunaan aktiva tetap. Sebagai ilustrasi, sebuah mesin diperoleh dengan harga 200 juta. Mesin yang bersangkutan mulai dioperasikan pada tahun 2009 dan disusutkan menurut metode satuan jam kerja. Pada masa penggunaannya, mesin tersebut ditaksir dapat dioperasikan sebanyak 80.000 jam dengan nilai residu 20 juta. Berdasarkan data tersebut, tarif penyusutan tiap jam kerja mesin dihitung sebagai berikut. 200 juta dikurang 20 juta dibagi 80.000, hasilnya 2.250. Hasil perhitungan di atas menunjukkan tiap 1 jam mesin dioperasikan, penyusutan yang harus dibebankan sebesar 2.250. Apabila pada tahun 2009 mesin dioperasikan sebanyak 7.200 jam dan tahun 2010 sebanyak 7.600 jam, maka beban penyusutan mesin tahun 2009 dan tahun 2010 dihitung sebagai berikut. Beban penyusutan mesin tahun 2009 7.200 dikali 2.250 sama dengan 16.200.000. Beban penyusutan mesin tahun 2010 7.600 dikali 2.250 hasilnya 17.100.000. Tampak pada contoh di atas bahwa menurut metode satuan jam kerja, beban penyusutan untuk tiap periode akuntansi bervariasi. Besarnya penyusutan akan sebanding dengan jam kerja atau kapasitas. Aktiva tetap yang sesungguhnya dapat dicapai. Beban penyusutan dicatat dalam kartu penyusutan aktiva tetap pada tiap akhir periode setelah kapasitas operasi yang sesungguhnya diketahui. Pencatatan ke dalam kartu penyusutan mengenai data penyusutan mesin di atas sebagai berikut. Penyusutan metode satuan hasil produksi adalah salah satu metode pencatatan penyusutan aktiva tetap. Kita tahu ada beberapa metode penyusutan yang biasa dipakai untuk mencatat penyusutan aktiva tetap. Konsep dasar dalam penyusutan aktiva tetap dengan metode satuan hasil produksi, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan oleh sebuah aktiva
pada periode berjalan. Dengan kata lain, beban penyusutan dihitung berdasarkan satuan hasil produksi, sehingga beban penyusutan tiap periode akan berfluktuasi mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Metode satuan hasil produksi mengalokasikan biaya penyusutan berdasar atas proporsi pemakaian aset tetap yang sebenarnya. Metode ini menggunakan hasil produksi sebagai dasar acuan dalam mengalokasikan beban penyusutan aktiva untuk menjadi periode akuntansi. Beban penyusutan dalam metode satuan hasil produksi diperlakukan sebagai beban variabel sesuai dengan unit output yang dihasilkan aset tetap tiap periode. Jadi metode ini masuk kategori depresiasi berdasarkan faktor penggunaan. Metode ini memandang beban penyusutan sejalan dengan tingkat pemakaiannya. Idealnya, metode satuan hasil produksi diterapkan pada jenis aset tetap mesin produksi. Penyusutan metode jumlah angka tahun. Pada dasarnya, metode aset tetap berdasarkan jumlah angka tahun memiliki konsep dasar yang mirip dengan konsep metode penurunan saldo. Metode jumlah tahun merupakan perubahan